Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi sama teacher dalam materi pembelajaran IPS. Kali ini kita akan melanjutkan video minggu lalu, yaitu mengenai kerajaan Buddha. Karena minggu lalu kita sudah mempelajari kerajaan Hindu ya. Sebelum kita lanjutkan video ini, teacher ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya teman-teman jika teacher punya kesalahan dalam pembuatan video atau dalam memberikan materi. Semoga teman-teman dapat memaafkan teacher dengan tulus dari hati. Kita lanjutkan videonya ya. Sebelum kita lanjutkan ke materinya, teacher ingin memberitahu tujuan pembelajarannya, yaitu menjelaskan dan menyajikan peninggalan sejarah kerajaan Buddha di Indonesia, serta menjelaskan pengaruh kerajaan Buddha pada kehidupan masa kini. Bab 5, Kerajaan Buddha dan Peninggalan Sejarahnya, halaman 120. Dibuka buku IPS ya. Selain agama Hindu, di Indonesia juga berkembang agama Buddha. Ajaran agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama dari India ke seluruh dunia. Di garis bawah ya teman-teman, ajaran agama Buddha disebarkan oleh Siddhartha Gautama. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai dua kerajaan Buddha, yaitu Kerajaan Mataram Buddha serta Kerajaan Sriwijaya. Kita lanjutkan slide-nya ya. Kerajaan Mataram Buddha. Kerajaan Mataram Buddha adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram Hindu. Sebelum ada Kerajaan Mataram Buddha, berdiri Kerajaan Mataram Hindu dulu ya, di mana Kerajaan Mataram kuno terbagi menjadi dua bagian, yaitu Mataram Hindu yang meliputi wilayah Jawa Tengah bagian utara yang diperintah oleh dinasti Sanjaya dengan raja-rajanya seperti Panunggalan, Warak, Garung, dan Pikatan. Sementara wilayah Mataram Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan yang diperintah oleh dinasti Shailendra dengan rajanya bernama Indra. Jadi dapat kalian garis bawahi, jika Mataram Hindu diperintah oleh dinasti Sanjaya, sementara wilayah Mataram Buddha diperintah oleh dinasti Shailendra. Raja Shailendra menguasai daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 750 Masehi. Peninggalan kerajaan Mataram Buddha yaitu salah satunya, yang pertama ada Candi Borobudur, Candi Kalasan, Candi Mendut, Candi Sewu, dan Candi Pawon. Peninggalan kerajaan Mataram Buddha. Yang pertama ada Candi Borobudur. Teman-teman pasti sudah tahu ya, candi ini sangat terkenal di Indonesia. Candi Borobudur adalah candi yang masuk sebagai keajaiban dunia, di mana dinding Candi Borobudur dihiasi oleh beragam relief. Lalu yang kedua ada Candi Kalasan yang dibangun oleh ahli ukir yang dapat membuat ukiran-ukirannya yang sangat indah. Lalu ada Candi Mendut yang terdapat 3 arca Buddha yang besar dan berbeda-beda. Dan
Yang terakhir ada Candi Pawon yang merupakan salah satu peninggalan kerajaan Mataram Buddha. Kita lanjutkan ke Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Abad ke-7 itu abad keberapa ya? Jadi tahunnya bisa kita sebut tahun 700 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang berpusat di Muara Tikus, daerah Riau. Pusat kerajaan Sriwijaya dipindahkan ke Muara Sungai Musi, Sumatera Selatan di bawah kepemimpinan Bala Putra Dewa. Jadi awalnya adalah berpusat di Muara Tikus, lalu dipindahkan ke Sungai Musi, Sumatera Selatan. Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha yang dibantu oleh Mahaguru dari India, yaitu Sakyakirti dan Dharmapala. Digarisbawahi lagi, agama Buddha disebarkan oleh Sakyakirti dan Dharmapala. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Penyebab kemundurannya yaitu yang pertama, pemindahan pusat kerajaan dari Muara Tikus ke Palembang. Lalu yang kedua, wilayah kekuasaan yang sulit dikontrol. Ketiga, serangan Raja Komalanda Kerajaan India. Jadi pada saat pemindahan pusat kerajaan dari Muara Tikus ke Sumatera Selatan atau Palembang, ini menyebabkan kapal dagang enggan singgah. Kenapa? Karena pemasok pajak bagi kerajaan Sriwijaya itu jadi berkurang. Akhirnya pendapatan kerajaan tidak kondusif. Lalu wilayah kekuasaan yang tidak atau yang sulit terkontrol. Kenapa sulit terkontrol? Karena kerajaan itu sangat luas dan sangat besar. Sulit juga kita untuk mengontrol semua daerah kekuasaan agar sejahtera. Maka dari itu banyak daerah yang melepaskan diri sendiri karena mereka ingin mempunyai kehidupan yang lebih sejahtera lagi. Lalu serangan dari Raja Komalanda, di mana saat itu yang menyebabkan Raja Sanggarama Wijaya Tunggawarman atau Raja Kerajaan Sriwijaya ditawan. Itulah menyebabkan Kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran atau kehancuran. Kita lanjutkan mengenai peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya yaitu ada Candi Muara Tikus, Prasasti Talang Tuo yang menggunakan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno. Dan yang terakhir ada Prasasti Telaga Batu, di mana terdapat hiasan 7 kepala ular kobra. Bisa dihitung ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teman-teman. Iya, ternyata kita sudah di penghujung video kali ini. Teacher mengucapkan terima kasih karena sudah mau mendengarkan dan mau melihat video yang teacher buat. Semoga minat kalian belajar semakin tinggi mengenai sejarah, karena sepintar apapun kita, kalau kita tidak mengingat sejarah, sama saja kita tidak memiliki wawasan yang luas. Tetap semangat dalam belajar, jangan lupa dicatat materi yang kita pelajari hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.